Puji Tuhan, salam sejahtera buat kita semua. Kita berjumpa lagi dalam program Doa Pagi GPD Ibu Dimulia. Dan sebelum kita beraktivitas, sama-sama kita akan membaca firman Tuhan dan merenungkannya. Namun sebelum itu mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas kasih dan kemurahan Tuhan yang selalu nyata bagi kehidupan kami. Dan saat ini sebelum kami beraktivitas, kami rindu terlebih dahulu diisi dengan kebenaran Tuhan. Roh Kudus, tuntunlah kami untuk memahami kebenaran-Mu dan bawalah kami kepada seluruh kebenaran-Mu, agar mengerti kehendak Tuhan di dalam setiap langkah hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Pembacaan firman Tuhan terdapat di dalam Injil Lukas 12 ayat 4 dan 5. Injil Lukas 12 ayat 4 dan 5. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku berkata kepadamu, hai sahabat-sahabatku, janganlah kamu takut terhadap mereka yang dapat membunuh tubuh dan kemudian tidak dapat berbuat apa-apa lagi. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam kehidupan nyata mungkin kita sering mendengar orang berkata demikian, saya tidak takut dengan siapapun. Apakah itu ucapan keluar dari mulut orang percaya atau orang yang tidak percaya dan terucap pada situasi yang terdesak atau pada situasi yang normal? Dari apa yang sudah kita baca tadi, ada satu pribadi yang harus kita takuti. Firman Allah mencatat bahwa kita harus takut kepada Tuhan. Dia yang berkuasa atas sorga dan bumi. Bahkan dikatakan Tuhan yang berkuasa melemparkan orang ke neraka, yaitu orang-orang yang tidak takut akan Tuhan. Maka sebaliknya Tuhan juga yang berkuasa menuntun orang masuk ke dalam kerajaan sorga, yang tentunya untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Haleluya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Injil Lukas pasal 12 yang sudah kita baca di ayat 4 dan 5, di mana perikopnya tertulis pengajaran khusus bagi murid-murid. Dan di ayat 1 firman Allah mencatat, sementara itu beribu-ribu orang banyak telah berkerumun sehingga mereka berdesak-desakan. Lalu Yesus mulai mengajar pertama-tama kepada murid-muridnya, katanya, waspadalah terhadap ragi, yaitu kemunafikan orang Farisi. Saudara, Tuhan Yesus sangat konsen kepada murid-muridnya sebagai penerus pelayanan Yesus, sehingga
sekalipun ada banyak orang yang telah berkerumun untuk mendengarkan pengajaran Yesus, namun Yesus terlebih dahulu mengajar kepada murid-muridnya, yaitu dengan berkata, "Waspadalah terhadap ragi," yaitu kemunafikan orang Farisi. Jangan mengikuti perbuatan orang Farisi yang hanya mementingkan perbuatan-perbuatan nyata mereka daripada mencari Tuhan. Apa yang Yesus ajarkan kepada murid-muridnya tentunya berlaku bagi kita orang percaya. Yesus telah menerima apa yang diajarkan Bapa, maka kita juga berhak menerima apa yang Yesus ajarkan. Dan jika kita sungguh-sungguh menerima apa yang telah dipercayakan Allah, maka Allah berkuasa dapat mengambilnya. Oleh sebab itu, kita harus mempunyai kerelaan hati mengerjakan apa yang Allah sudah percayakan kepada kita. Menjalani kehidupan ini dengan iman percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga tidak sia-sialah kepercayaan kita kepada Tuhan. Sebab hanya kepada Tuhan saja kita harus takut dan hormat. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan serta hormat kepada Tuhan, Yesus sendiri memberi status kepada kita, yaitu sebagaimana murid-muridnya dianggap sebagai sahabat, maka kita yang percaya juga telah dipilihnya sebagai sahabat Yesus. Maka Yesus mengajarkan dan mengingatkan sebagai sahabatnya, kita tidak perlu takut karena kita mempunyai sahabat yang sejati. Saudara, mungkin kita akan berkata bahwa di dunia ini kita mempunyai banyak sahabat, namun ketahuilah bahwa sahabat yang setia hanyalah Yesus. Lalu sebagai sahabat, apa yang Yesus lakukan untuk murid-muridnya serta kepada kita sebagai orang yang telah dipilih menjadi sahabatnya Yesus, yaitu sebagai sahabat Yesus, Yesus berdoa untuk murid-muridnya, juga berdoa untuk kita agar tetap dipelihara di dalam Tuhan, tetap di dalam Yesus, tidak tercerai, sebab kita satu di dalam ajaran Yesus. Yohanes 17 ayat 11 berkata, "Dan aku tidak ada lagi di dalam dunia, tetapi mereka masih ada di dalam dunia, dan aku datang kepadamu ya Bapa yang kudus. Peliharalah mereka dalam namamu, yaitu namamu yang telah Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita." Dan sebagai sahabat, Yesus menyatakan kasih-Nya yang besar untuk mengorbankan dirinya, menanggung dosa banyak orang. Dan firman Allah mencatat dalam Injil Yohanes 15 ayat 13, "Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang
yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bapak, Ibu, Saudara, kita telah menerima anugerah keselamatan dari Allah. Tetaplah takut akan Tuhan dan jangan takut untuk memberitakan Injil keselamatan kepada yang belum menerima anugerah keselamatan itu. Allah telah menjamin kehidupan kita. Dia telah menjadikan kita sebagai sahabat. Maka Dia berjanji akan memelihara dan melindungi kita. Ingatlah bahwa pada saat kita tidak mampu untuk melakukan kehendak Tuhan, maka pada saat itu juga Roh Kudus akan mengajarkan dan menuntun apa yang harus kita lakukan. Dan ingat Bapak, Ibu, Saudara, kita adalah sahabatnya Yesus. Maka di dalam Yohanes 15 ayat 14 berkata, "Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara, mari kita sama-sama melakukan perintah Tuhan dan tetaplah berada dalam kebenaran Tuhan dan melakukan kebenaran Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah renungan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami sungguh bersyukur atas renungan firman-Mu yang sudah memberikan kekuatan baru dan kembali meneguhkan iman percaya kami. Terima kasih Tuhan sudah mau menjadi sahabat kami, baik dalam keadaan susah maupun dalam keadaan senang. Roh Kudus, tuntunlah kami selalu untuk kami mengerti akan segala kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan yang masih Tuhan percayakan untuk kami jalani, dengan selalu memberikan roh yang takut akan Tuhan, serta berikan kami keberanian untuk dapat memberitakan Injil keselamatan kepada dunia. Bapa yang baik, hamba berdoa kepada Bapak, Ibu, Saudara yang sudah mengikuti program ini, kiranya diberkati dalam segala hal dan sertailah dalam segala aktivitas hari ini. Apapun yang dikerjakan, kiranya nama Tuhan saja yang dimuliakan. Dan dalam setiap pergumulan apapun yang dihadapi, kiranya Tuhan Yesus saja yang menolong. Puji Tuhan, inilah doa dan permohonan kami. Kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.